secara online. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang semakin hari semakin naik, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mampu menghadapi situasi dan keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Namun kami percaya firman Tuhan akan memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat yang mendengarkan renungan ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Pagi ini saya akan sharing firman Tuhan yang akan kami berikan judul Kasih Karunia Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang kasih karunia, kalau pada pagi ini seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menikmati hidup ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa kasih karunia Tuhan menyertai dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu telah mengasihi dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita akan baca juga dalam Maliaki 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, perhatikan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang kasih, seringkali tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, kita ini tidak pernah mengetahui dan memahami sesungguhnya Allah itu telah mengasihi saudara dan saya.
Mungkin ketika Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah saat ini, engkau sedang dalam situasi dan keadaan kesulitan, sehingga engkau berkata, mana buktinya kalau Tuhan mengasihi hidup saya? Sama seperti di dalam kitab Maliaki, firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Tetapi dikatakan di ayat selanjutnya, bagaimana caranya engkau mengasihi aku? Seringkali tanpa kita sadari, pertanyaan yang sama muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan engkau mengasihi aku? Mana buktinya? Hidupku dalam situasi dan keadaan yang sulit. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita sadar bahwa apa yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan itu telah mengasihi hidup saudara dan saya. Buktinya apa? Hari ini kasih karunia yang Bapak Ibu terima, anugerah yang terbesar yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu masih punya nafas hidup. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sudah terwujud dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita mengeluh kepada Tuhan? Kenapa kita tidak pernah sadar? Kita tidak pernah mengerti dalam situasi dan keadaan yang sesulit apapun. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi hidup saudara dan saya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai dalam hidup kita. Bahwa anugerah yang terbesar dalam hidup ini adalah kasih karunia Allah. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami terpapar COVID-19, saat itu kami menerima yang namanya kasih karunia Tuhan. Seandainya pada waktu itu saya tidak menerima kasih karunia Tuhan, hari ini saya tidak bisa berdiri di depan jemaat. Mungkin waktu itu saya sudah pulang ke surga. Tapi karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya menikmati betapa besar, tidak bisa menjamin tentang keselamatan hidup kita. Dengan adanya kami di rumah sakit, banyak hal-hal yang kami terima, sebuah didikan Tuhan, sehingga kami sadar tentang kehidupan ini. Ketika kami ada di rumah sakit, kami boleh menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dan ketika kami terima mujizat kesembuhan, hidup kami berubah. Kami tidak lagi membanggakan kekayaan kita. Kami sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, umur kita ada di tangan Tuhan. Sebuah pelajaran yang kami dapatkan ketika kami ada di rumah sakit terkapar COVID, kami menyadari kalau hari ini saya bisa hidup, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sebuah didikan dan pelajaran yang
Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi itu karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya Tuhan itu sudah mengasihi saudara dan saya. Ayo kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa kita tidak pernah sadar tentang keberadaan hidup kita? Bukan saudara yang mengasihi Tuhan, tetapi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Kalau kita sadar Tuhan yang mengasihi hidup saudara dan saya, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini, bahwa kasih karunia Tuhan mengubah kehidupan kita, membangun hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu punya kerinduan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang dilawat kasih karunia Tuhan itu menjauhi keduniawian. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, coba. Kita semua meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Orang yang dilanda kasih karunia Tuhan, orang yang menerima anugerah dari Tuhan, itu hidupnya meninggalkan kefasikan. Dia tidak lagi punya keinginan keduniawian. Saya menyadari sejak saya menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan, pola berpikir hidup saya sudah berubah. Sebelum saya menerima kasih karunia Tuhan, saya selalu mengejar yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Saya selalu mengejar sesuatu bisnis usaha supaya semakin hari semakin sukses dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah saya menerima mujizat kesembuhan, saya sadar saya tidak lagi berpikir tentang mencapai keberhasilan dan keduniawian. Saya mulai menyerahkan pekerjaan saya kepada anak-anak saya. Saya mulai memikirkan tentang kehidupan rohani. Itulah perubahan yang saya terima. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya membangun sebuah kehidupan yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang dilawat
kasih karunia Tuhan, hidupnya selalu memikirkan tentang Tuhan. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang kehidupan rohani yang jauh lebih dalam. Tapi sejak saat itu, setiap hari saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap hari saya rindu untuk senantiasa memuji, berdoa kepada Tuhan. Ada kerinduan hati ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu tandanya orang yang terima kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, bahwa kasih karunia Tuhan benar-benar membawa sesuatu yang luar biasa, membawa sebuah pengharapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika saya menerima mujizat kesembuhan, waktu itu saya sedang menghadapi situasi keuangan saya yang sulit. Tapi saya tidak pernah berbicara dengan jemaat Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau nyawa saja Tuhan berikan. Ketika kasih karunia Tuhan itu melawat dalam hidup saya percaya masalah kesulitan ekonomi, masalah kesulitan keuangan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya punya pengharapan yang baru dan saya serahkan kepada Tuhan. Ternyata kasih karunia Tuhan membawa satu pengharapan baru dalam hidup saya. Dan saat itu saya menerima mujizat yang luar biasa. Ternyata apa yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan nyatakan kuasa. Tapi saya laku dengan nilai yang cukup besar. Itulah berkat dari kasih karunia Tuhan, di mana kasih karunia Tuhan itu membawa satu pandangan hidup yang baru. Kami punya pengharapan ketika kami dilawat dengan kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini punya masa depan yang cerah. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah kita masing-masing. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup jemaat Tuhan saat ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Mari kita berikan doa. Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, renungan firman Tuhan berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berkarya dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara, sehingga jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing pagi ini juga mereka dilawat dengan kasih karunia Tuhan. Ketika lawatan kasih karunia Tuhan terjadi, maka seluruh jemaat Tuhan menerima
dinantikan dari Tuhan. Hidup jemaat Tuhan diubahkan seperti Kristus. Dan yang kedua, jemaat Tuhan menerima kasih karunia Tuhan yang membangun hidup mereka lebih sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan menerima kasih karunia Tuhan itu merupakan satu pengharapan yang baru, di mana masa depan yang penuh dengan pengharapan itu terjadi dalam hidup jemaat. Kami mengucap syukur, Engkau Bapa yang baik. Berkat-Mu dicurahkan, kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa dan jejak Tuhan terjadi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah pada pagi hari ini, damai sejahtera Allah, kasih setia Bapa, masa depan yang penuh pengharapan menyertai dalam hidup seluruh jemaat Tuhan mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. God is good all the time. and all the time. God is good. I believe it.